Selamat siang Bapak-bapak sekalian. Kami dari Faruna Air ingin menjelaskan terkait marketing strategi kami. Yang pertama, sebelum kepada strateginya itu sendiri, kami ingin menjelaskan kembali dasar dari strategi ini. Terdapat 3. Yang pertama, key activities. Yang kedua, key proposition. Dan terakhir terkait customer relationship. Nah, ada beberapa jenis tipe marketing strategi yang kami temukan. Yang pertama itu terkait tentang relationship marketing, di mana tujuan marketing ini adalah membentuk sebuah hubungan dengan konsumen, di mana jika hubungan itu terjalin dengan baik, konsumen itu sendiri yang akan mengundang penjualan. Yang kedua itu adalah transaksional marketing, di mana ini adalah marketing strategi yang digunakan oleh retail store, di mana mereka memberikan banyak opsi atau pilihan terkait kupon dan juga diskon terkait produk-produk mereka. Selanjutnya ada digital marketing, di mana digital marketing ini adalah marketing yang berbasis pada sosial media ataupun berbasis pada internet. Jadi baik itu dalam hal membuat konten ataupun mengiklankan sesuatu pada internet, itu termasuk pada digital marketing. Yang selanjutnya itu adalah email marketing, di mana email marketing ini adalah marketing yang berupa informasi yang dikirimkan pada email konsumen, di mana ya isi email tersebut merupakan bentuk dari promosi kami terhadap produk yang akan kami berikan. Selanjutnya ada PR marketing, di mana PR marketing ini sebuah marketing yang berfokus pada hal-hal yang terkait hubungan masyarakat ataupun public relation ya. Jadi lebih berbentuk dalam sebuah event, di mana banyak melibatkan masyarakat dan juga memiliki dampak yang signifikan ke masyarakat. Dan ini adalah salah satu bentuk PR marketing. Selanjutnya marketing through print media, berarti ini adalah marketing yang mungkin dalam bentuk fisiknya, di mana mungkin kami akan membuat sebuah spanduk ataupun poster ataupun bahan untuk ditaruh di billboard. Nah, ini adalah salah satu tipe marketing yang kami ketahui. Dan terakhir itu marketing melalui elektronik media, berarti itu adalah marketing yang dilakukan melalui media elektronik, baik itu TV, radio, HP, laptop ataupun komputer, ataupun bahkan billboard yang elektronik yang menggunakan LED. Itu pun termasuk dalam marketing ini. Dan terakhir ada yang paling terakhir itu word of mouth publicity, di mana ini adalah orang menyebarkan terkait Faruna Air, terkait pengalaman mereka, terkait kebagusan ataupun kebaikan yang mereka rasakan saat terbang bersama Faruna Air. Nah, ini adalah yang pertama, salah satu strategi kami yaitu menggunakan sosial media, di mana sosial media merupakan salah satu tempat yang konsumen bisa langsung merasakan komunikasi yang secara konstan. Ya, ini juga termasuk ke dalam value proposition kami di awal tadi. Jadi dengan menggunakan sosial media dengan baik, ini akan banyak membantu kami untuk mengkoneksikan kami kepada konsumen ataupun calon konsumen kami. Direncanakan Faruna Air akan menggunakan
Twitter dan juga YouTube untuk memposting terkait event kami yang sudah pernah kami lakukan. Event ini mungkin acara-acara yang dibuat oleh Faruna Air ataupun di mana Faruna Air sebagai partisipannya. Nah, kami akan mendokumentasikan itu dan akan memposting itu ke sosial media kami untuk juga sebagai sebuah portofolio untuk calon konsumen kami untuk melihat apa saja yang sudah kami kerjakan dan kami sudah berkontribusi dan berpartisipasi di event apa saja. Yang kedua itu online ads ataupun melakukan iklan di media internet. Bentuknya mungkin kurang lebih seperti pada TV ataupun radio, walaupun di TV itu dalam berbentuk audio visual dan radio hanya berbentuk audio saja. Dan kalau di online ini pasti akan berbentuk visual dan mungkin ada yang audio visual, di mana ya konten yang akan ditaruh sebagai iklan itu adalah konten yang menunjukkan produk dan kelebihan produk kami gitu. Dan online ads ini juga bisa menjadi bagian dari kampanye kami, di mana kami menyebarkan awareness terkait salah satu program kami juga, yaitu untuk terkait coral reef ataupun terumbu karang yang berada di Indonesia ini. Dan salah satu contoh mungkin bentukan atau gambaran yang terkait online ads ini ada pada gambar ini, yaitu ads pada YouTube ya, pada YouTube, di mana ya yang iklan-iklan yang berdurasi 30 detik ataupun 1 menit. Ini durasi yang pendek, tapi banyak dari ads ini yang mungkin membuat penonton atau pengguna YouTube menjadi tahu terkait perusahaan yang sedang melakukan iklan, walaupun mereka tidak mengetahui apa produknya, tetapi setidaknya nama perusahaannya itu ternotis ya, ternotis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Silahkan. Selamat sore Bapak sekalian, nama saya Prachka Ibnu Huzaimah. Di sini akan menjelaskan marketing strategi selanjutnya dari Faruna Air. Nah, untuk marketing strategi kali ini lebih mengarah ke relationship marketing, di mana kami ingin membuat ikatan secara emosional, secara profesional terhadap customer kami. Di sini ada layanan Hai Faruna, di mana Hai Faruna ini kami dari Faruna Air itu mencoba untuk dapat memenuhi kebutuhan dari para customer. Nah, untuk itu Hai Faruna ini sebagai customer service dari Faruna Air akan melayani customer dengan penuh keramah tamahan dan juga care. Jadi kami memprovide customer support 24/7 melalui telepon, dan juga bisa melalui official social media kami pada saat jam kerja. Nah, untuk customer care ini sendiri kami memprovide customer dengan informasi dan juga resolusi. Kami juga mendengarkan feedback dari para customer yang telah menikmati layanan experience dari penerbangan kami yang akan dibantu oleh agent kami yang helpful dan juga empathetic, di mana di sini kami ingin para customer kami untuk dapat merasakan kehangatan dan pelayanan terbaik bagi customer dari kami. Nah, di sini diharapkan kami sangat berpegang teguh pada pelayanan customer care kami untuk terus mencoba menjadi yang lebih baik lagi, memberikan yang terbaik bagi customer, agar customer merasa nyaman dan merasa didengar dan juga terbantu oleh customer service kami. Dimana itu juga salah satu dari relationship marketing kami. Dengan peningkatan pada sektor customer service ini diharapkan customer akan menjadi loyal terhadap company kami dalam pemakaian jasa dan juga
dapat menyebarkan impresi baik untuk calon potensial customer selanjutnya. Nah, selanjutnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada service strategi, di sini kami memiliki loyalty program. Loyalty program ini kami namanya Faruna Pass, di mana kami sangat menghargai para customer kami yang memakai jasa kami. Di sini kami menawarkan sebuah membership berbentuk digital melalui akun bagi customer kami yang akan memberikan terus-menerus memberikan informasi mengenai special offer dari maskapai kami, birthday gift card pada saat customer kami berulang tahun, dan juga customer service yang dapat diandalkan dalam menangani hal-hal yang berkaitan dengan uh, next future trip atau apapun yang berkaitan dengan travel dan juga Faruna Air. Nah, untuk Faruna Pass ini dapat tersedia di website dalam bentuk akun. Nanti di situ ada membership. Nah, di sini diharapkan kami ingin mencakup uh, loyal apa mencapai loyal target marketing yang lebih sifatnya secara jangka panjang, bukan jangka panjang. Jadi diharapkan dengan terus-menerusnya ada offer ini dan juga membership, itu akan meningkatkan keloyalan dari customer kami terhadap penggunaan jasa dari Faruna Air itu sendiri. Nah, selanjutnya uh, untuk bagian uh, yang lebih ke relationship marketing, uh, seperti yang telah kami paparkan sebelumnya bahwa customer kami juga adalah travel agent, tour operator dan sebagainya macamnya. Maka di sini untuk memperluas network kami dalam uh, menawarkan jasa kami kepada para customer, di sini kami uh, akan mengikuti event atau mengadakan event-event seperti travel fair untuk agar potensial customer terutama travel agent dan tour operator lebih tahu lagi mengenai Faruna Air seperti jasa kami dan juga live interaction ibaratnya dengan dengan antara perusahaan kami dan juga customer kami. Nah, selain itu, selain travel fair, di sini travel fair juga ditujukan untuk menarik uh, travel agency berskala internasional, di mana pada event ini akan ada banyak airline operator dan sebagainya macamnya. Nah, makanya ajang ini akan kami gunakan untuk memperluas dan memasarkan jasa dari perusahaan kami. Nah, selain itu, kami juga melakukan partnership di mana partnership ini apa namanya dengan travel agency dan tour operator untuk mengadakan sebuah travel experience yang menyenangkan bagi customer dan juga terintegrasi sehingga customer tuh tidak perlu lagi untuk uh, melaksanakan travel secara terpisah. Nah, dan kami juga menawarkan untuk mengikat para travel agency agar mau berpartnership dengan perusahaan kami. Di sini kami akan mengadakan special price yang bisa dinegosiasi lagi berdasarkan agreement persetujuan kedua belah pihak untuk membuat sebuah travel package, jadi antara dua belah pihak atau lebih, untuk meningkatkan traffic dari travel itu sendiri pada saat off season. Jadi untuk mengantisipasi traffic yang rendah pada saat off season, di sini kami membuat perjanjian seperti ini, partnership dengan trade marketing untuk meningkatkan traffic pada saat off season, sehingga terjadinya jalannya pengoperasian maskapai secara normal. Oke, lanjut kepada printing media pada marketing strategi. Untuk printing media sendiri itu adalah media pengiklanan atau marketing strategi yang menggunakan percetakan atau menggunakan barang yang dicetak. Untuk printing media sendiri itu memiliki kelebihan seperti memiliki durabilitas yang
tinggi karena dalam bentuk hard copy dan tidak dapat di skip atau di close oleh pengguna yang seperti online advertisement yang dapat ditutup. Jadi untuk printing media tidak dapat ditutup, memiliki kredibilitas dan trust yang lebih baik dibandingkan menggunakan internet advertisement, sehingga printing media ini memiliki trust, customer trust kepada printing media. Lalu untuk kelemahannya, ketertinggalan zaman, karena zaman sekarang orang-orang lebih menyukai media-media online seperti media website, application, media sosial, sehingga media-media printing sudah mulai ditinggal. Dan juga biaya juga yang mahal karena membutuhkan biaya untuk mencetak hard copy dari bentuk iklan tersebut. Lalu ada 4 jenis, yaitu koran, majalah, pamflet, dan billboard atau poster. Nah, untuk kali ini kami lebih menggunakan untuk marketing strategi kami yaitu pengiklanan pada billboard dan pengiklanan pada magazine. Untuk billboard sendiri, billboard itu seperti papan iklan yang diletakkan di tempat posisi yang ramai dilalui orang-orang seperti daerah mall, taman, shopping district, ataupun jalanan dekat perkantoran. Nah, billboard sendiri digunakan kami untuk menintroduce atau mengenalkan perusahaan kami dan pelayanan kami untuk customer. Dan untuk billboard ads ini harganya ya sangat lumayan mahal tergantung pada lokasi, besar iklannya, dan berapa lama iklan itu ditaruh atau ditayangkan. Nah, untuk billboard sendiri itu memiliki audiens atau yang melihat iklan tersebut adalah orang-orang yang melalui billboard tersebut atau masyarakat sekitarnya. Jadi kami memiliki strategi bahwa billboard ini niat kami adalah menaruhnya di daerah-daerah shopping district, di daerah perkantoran, dan di daerah dekat airport atau bandara. Sehingga untuk airport kami menginginkan audiensnya adalah orang-orang dari luar negeri ataupun turisme yang datang ke wilayah Indonesia. Untuk yang perkantoran ataupun shopping district, kami menginginkan orang-orang yang medium high dapat melihat iklan kami dan dapat menariknya sebagai customer kami. Lalu ada magazine atau majalah. Untuk majalah ini itu salah satu mempromosikan melalui printing media. Magazine ini atau majalah sering terbit itu setiap minggu paling cepat, paling lama setiap bulan. Dan itu untuk harganya sendiri per halaman biasanya saat kami mengumpulkan informasi sekitar untuk full color 40 sampai 60 juta. Itu tergantung dengan kesesuaian harga dengan jumlah halamannya, pewarnaannya, bentuk besar iklannya,
dan berapa lama iklan ini ingin ditayangkan, dan nama dari majalah tersebut. Apabila majalah tersebut memiliki nama seperti Forbes dan lain-lain, pasti harganya lebih mahal dibandingkan majalah-majalah yang belum punya nama. Untuk promotion campaign-nya dari majalah sendiri, kami menginginkan untuk mempromosikannya di dalam majalah-majalah liburan, majalah-majalah bisnis, majalah-majalah mungkin mengenai keuangan, ataupun majalah-majalah yang memiliki fokus customer, fokus pendengar atau audience adalah medium high class. Mengapa kami menggunakan majalah dibandingkan koran? Untuk majalah sendiri karena publish-nya memiliki kayak seperti kriteria-kriteria holiday, bisnis, dan lain-lain, sehingga majalah memiliki spesifik audience atau customer target, dan membuat fokus untuk ideal audience kami itu lebih tidak melebar sekali gitu. Jadi terfokus pada medium high class customer. Nah, lalu apabila menggunakan koran biasanya digunakan atau dibeli untuk masyarakat yang luas, sehingga tidak ada spesifik pendengar atau audiens, sehingga harga untuk menaruh iklan tersebut juga mahal, sehingga fokusnya juga melebar, sehingga kami tidak menggunakan koran, lebih menggunakan majalah. Okay, the next marketing strategies is the Varuna Air website. A website is a vital part of our marketing strategies. Our website will act as the center for any information related to Varuna Air, including reviews from customers, bloggers, and etc. News such as photos, videos of our flights weekly, and partners, which is resorts, destinations, etc. Availability, if the aircraft is available at the time, and etc. A website is very important as almost everyone that is engaged by our other marketing strategies such as billboards, social media ads, YouTube ads, and etc. will go to our website via a search engine. Therefore, we need to use search engine marketing as well, especially the search engine optimization. So our website will need to be built to engage with our audiences and to the search engine. We need to put in words, links, photos that are relatable with what the customers are searching in the search engine. The next one is Varuna for Wonderful Indonesia. We plan to collaborate with the tourism ministry to promote Indonesian tourism to foreigners using our products to add freshness appeal to the international audiences. From what we saw, the Wonderful Indonesia video that is submitted to the international tourism film festival is a bit of a monotone, because in every video it's all about the area view, the boats, the sea, and the beauty of underwater from diving, scuba diving, and etc. But well, that is interesting, I know, but it is repetitive from every year. The content is the same over and over again. So we plan to offer our products to add something new to the international audiences, especially where
in Maldives, in Canada, and in Thailand is currently developing, and in Philippines as well. They are using seaplanes to offer uh, something new to their tourism industry. So we plan to at least catch up to them or even surpass them in our quality of services. This collaboration is also expected to spark an interest in the domestic market, especially corporates and government body. Um, a collaboration with a trusted government body, such as the tourism ministry, will we hope will spark an interest to the corporates and government body, other government body as well, because they will know that we are trusted, that we are dependable, and our quality is top notch. And the next one is the product placement. A product placement is used to increase our brand awareness in the general public. We plan to offer our services to be included in series and movies. Series and movies are currently very developing, especially in the streaming apps such as Netflix, Disney Plus, and etc. YouTube as well. That the budget of their production is increasing, so we hope to offer our services to them with as, as expected discounted price, so they will use our services, and in return we gain a brand awareness in the public. And also we plan to utilize the trend in Indonesia where public takes special interest in public figure activities, especially influencers, actors, actresses, celebgram, YouTubers, TV personalities, and etc. Selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu marketing strategi kami dalam hal public relation. Dalam public relation marketing ini kami akan mengadakan beberapa event yang diharapkan akan meningkatkan branding terhadap perusahaan kami. Yang pertama yaitu Coral Care Event, di mana event ini adalah event peduli terhadap keindahan bawah laut yang sejalan dengan salah satu service kami yaitu One Coral One Flag. Kami akan menyelenggarakan acara untuk membudidayakan koral dan terumbu karang di beberapa tempat atau spot-spot area wisata yang ada di sekitar area operasi kami. Apabila dimungkinkan, kami juga akan berkolaborasi dengan pemerintah setempat sehingga publikasinya itu menjadi lebih luas. Berbicara tentang publikasi, kami juga akan mempublikasikan event ini melalui media sosial dan website kami. Diharapkan dengan adanya event-event seperti ini, kami dapat meningkatkan image positif terhadap perusahaan kami. Selanjutnya, yaitu charity dan sponsorship. Jadi kami akan menyelenggarakan acara amal dan masyarakat di sekitar operasi kami, di mana hal ini merupakan timbal balik terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar operasi kami. Kemudian dalam acara amal ini untuk pendistribusian logistik amal seperti sembako, dan kami akan menggunakan sebagai moda transportasi untuk mendistribusikannya. Hal ini juga merupakan bentuk kampanye tentang fleksibilitas dari si plan itu sendiri yang dapat mendarat di tempat yang lebih fleksibel, yaitu di darat dan air. Namun hal ini juga memiliki kendala, yaitu memiliki kos yang cukup besar. Namun hal ini masih menjadi salah satu perencanaan kami dalam untuk menyelenggarakan acara-acara. Selanjutnya kami juga akan melakukan sponsorship dengan acara-acara amal lain yang diselenggarakan oleh organisasi kemanusiaan sebagai bentuk kepedulian kami, dan juga hal ini diharapkan dapat meningkatkan image perusahaan kami, yang lebih positif.
sponsorship ini juga merupakan backup kami apabila kami tidak mampu untuk melakukan acara-acara awal di mana terkendala dengan cost yang mungkin terlalu besar, sehingga salah satu jalan keluarnya itu kami bisa melakukan menjalin sponsorship dengan acara-acara, juga dengan sponsorship dengan menjadi event. Oke, baik. Selanjutnya ada marketing strategi yang kita namai sebagai Varuna Hershow. Pada intinya strategi ini adalah memanfaatkan review dari penumpang yang telah menggunakan produk kita yang nantinya akan kita tampilkan di website maupun sosial media. Sehingga review ini bisa menjadi semacam validasi untuk orang-orang lain bahwa produk kita memang produk yang bagus dan reliable untuk mereka gunakan. Dan itu juga selain review dari penumpang, kita juga bisa bekerja sama dengan influencer maupun orang-orang yang berpengaruh kata-katanya di masyarakat untuk menggunakan dan mereview produk kita dan bisa kita tampilkan di website maupun sosial media ini juga. Selain itu juga Varuna Hershow ini bisa kami lakukan dengan melakukan memposting ulang unggahan penumpang-penumpang kita di sosial media misalnya. Kita dapat menunjukkan kepada orang-orang lain bagaimana pengalaman mereka selama menggunakan produk-produk kita. Seperti itu. Selanjutnya ada yaitu bekerja sama dengan influencer yang sudah sedikit disinggung sebelumnya. Jadi kita menyewa atau bekerja sama dengan influencer untuk mempromosikan produk kita. Baik itu secara tidak langsung, mereka mempromosikan secara tidak langsung maupun secara langsung dengan menggunakan produk kita dan memberikan reviewnya. Kita dapat bekerja sama dengan travel vlogger untuk menggunakan produk kita selama perjalanan mereka maupun selama kegiatan traveling mereka dan meminta mereka untuk membagikan pengalaman dan review mereka terhadap produk kita. Hal ini juga bisa mereka lakukan dengan misalnya membuat video di YouTube mereka ataupun di platform-platform lainnya. Selain itu juga dengan influencer ini bisa kita lakukan dengan bekerja sama dengan misal program TV yang berfokus pada kegiatan traveling untuk menggunakan produk kita selama kegiatan mereka. Lebih seperti itu.